Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih membahas topik waspada oleh klaster mudik dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Wijayanto Samirin yang merupakan pengamat kebijakan publik. Pak Wijayanto, kita lanjutkan kembali Pak. Dari pelaksanaan kegiatan mudik Lebaran 2021 dari sisi aturan, kemudian juga dari sisi sanksi, kemudian juga dari sisi implementasi, kemudian juga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Secara keseluruhan Pak Wijayanto, apa yang perlu dievaluasi Pak dari pelaksanaan ini sambil menunggu perkembangan juga apakah pasca dari mudik Lebaran tingkat dari kasus COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan atau tidak? Ya, menurut saya ada beberapa poin ya, tapi yang paling penting adalah masalah time frame. Jadi ketika kebijakan itu diambil dan tanggal mulai implementasinya harus ada cukup waktu untuk para pihak merespon gitu ya. Kemudian yang kedua koordinasi. Jadi lintas institusi, lintas kementerian, pusat dan daerah ketika akan mengeluarkan satu kebijakan, koordinasi itu penting karena ini hanya akan sukses di level implementasi ketika ada kolaboratif action. Nah, sebenarnya di aspek yang lebih besar ya, kalau kita ingin merefleksi apa sih yang harus kita perbaiki di Indonesia ini dalam rangka memperbaiki respon terhadap COVID, kita perlu belajar dari India. Kenapa di India itu meledak dan kita harus melakukan antisipasi itu. India itu meledak yang pertama karena munculnya varian baru. Yang kedua karena sistem rumah sakit yang tidak memadai, buruk. Yang ketiga karena begitu banyak acara-acara kumpul sosial di India. Kemudian yang terakhir karena vaksinasi yang sangat lamban. Nah, dalam konteks ini kita harus mengantisipasi 4 hal itu. Yang pertama varian baru. Nah, kita harus lebih tegas menutup arus masyarakat dari negara-negara tertentu yang akan masuk ke Indonesia. Nah, ini harus tegas gitu ya. Selama ini kan kita masih kurang tegas di aspek itu. Harus kita lebih tegas. Yang kedua rumah sakit. Nah, memang kalau untuk aspek rumah sakit, sistem di Indonesia itu sudah jauh lebih bagus daripada di India, kecuali di daerah-daerah pelosok di Indonesia. Nah, area pelosok itu perlu dapat perhatian lebih. Kemudian acara kumpul-kumpul sosial, sama dengan India, kita itu juga kumpul-kumpul sosial gitu ya. Latar belakang kultur atau latar belakang agama gitu ya. Jadi terkait dengan mudik dan lain sebagainya, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang lebih tegas, proper, tapi juga realistis gitu ya. Nah, yang terakhir ini yang paling penting terkait dengan vaksin. Nah, ini di India kenapa meledak, vaksinasinya lamban. Di Indonesia kita harus percepat. Sekarang ini sudah sekitar 13 juta yang divaksin, artinya 5% penduduk. Kalau dari target sudah sekitar 10%. Relatif baik gitu angka itu. Tapi memang harus lebih kencang lagi, digugur lagi. Karena vaksinasi itu kunci sukses untuk herd immunity, dan herd immunity dalam situasi seperti ini merupakan kunci sukses untuk bisa mengkonten COVID-19. Baik, yang menarik dari sisi vaksin dengan sudah divaksin begitu Pak Wijayanto, setelah 2 kali vaksin ini membuat dari masyarakat cukup percaya diri sehingga untuk melakukan perjalanan juga lebih mudah, lebih gampang dan juga merasa sudah divaksin. Ini tingkat dari penularan terhadap diri sendiri akan menjadi berkurang. Bagaimana Anda melihat kondisi ini, Pak? Ya, itu juga salah satu kekurangan ya. Jadi PR-nya PR komunikasi gitu ya. Bagaimana mengkomunikasikan bahwa setelah vaksin pun harus menerapkan 3M. Ya. Ada banyak kasus sudah vaksin 2 kali, kemudian sudah 1 bulan setelah vaksin kedua tetap positif COVID. Ada beberapa kasus, kemudian mereka tes antibodinya 0 gitu ya. Jadi perlu kembali ditegaskan bahwa vaksin itu bukan peluru emas gitu ya, yang menjadi solusi untuk segalanya. Tapi vaksinasi tetap perlu. Tentunya ya dengan vaksin-vaksin yang efikasinya lebih bagus. Pak Wijayanto, terakhir singkat saja Pak, dalam mengeluarkan kebijakan Pak pemerintah dalam hal pengendalian COVID dan juga dalam hal pemulihan ekonomi, Pak Wijayanto. Ya, memang harus ada keseimbangan ya. Jangan sampai kita terlalu fokus ke COVID, kemudian ekonomi suffer. Karena masyarakat kita juga sudah sangat suffer, tingkat pengangguran sudah meningkat, standar hidup sudah turun, kapasitas pemerintah untuk mengeluarkan dukungan fiskal dalam berbagai program juga sangat terbatas.
Jadi yang paling penting adalah diambil titik optimal antara kepentingan ekonomi dan kepentingan kesehatan untuk menekan COVID. Saya rasa jelas begitu ya, ekonomi tetap jalan tapi dengan berbagai pembatasan. Kemudian implementasi 3M bahkan 5M itu perlu dipertahankan, diperketat, vaksinasi perlu dipercepat. Jadi dengan pendekatan itu insya Allah sih kita akan segera membaik situasinya. Baik, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu Pak Wijayanto. Sama-sama, sehat selalu Mas Yusuf. Baik, terima kasih ada Bapak Wijayanto Samirin, pengamat kebijakan publik, dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba membahas topik yang sama. Kita akan coba lihat dari sisi ekonominya. Nanti kita akan berbincang bersama dengan ekonom indef Bapak Abra Talatov. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.